BPUPKI dan sidang PPKI di Jakarta. Dari Medan ada tokoh penting dari Medan yang ikut dalam sidang itu, namanya Mr. Muhammad Hasan. Mr. Muhammad Hasan ini sebelumnya ikut pertemuan dengan Bung Karno, ya. Jadi mereka berangkat satu pesawat dengan Bung Karno ke Jakarta. Waktu itu Bung Karno dari Saigon. Dari Saigon bertemu dengan militer Jepang, panglima militer Jepang yang ada di Saigon. Udah sama-sama pergi ke Jakarta. Di Jakarta mereka mengikuti sidang PPKI dan Mr. Muhammad Hasan ditunjuk menjadi gubernur Sumatera yang pertama. Jadi waktu itu Sumatera hanya ada satu provinsi. Jadi Indonesia waktu itu ada 8 provinsi, Sumatera menjadi salah satu provinsi, dan Mr. Muhammad Hasan dari Medan yang ikut dalam sidang itu ditunjuk menjadi gubernur Sumatera pertama. Jadi proklamasi itu berkaitan juga dengan Sumatera. Jadi kita orang Sumatera seharusnya bangga bahwa tokoh dari Medan mewakili Sumatera ikut dalam sidang PPKI. Selanjutnya Mr. Muhammad Hasan membawa naskah proklamasi untuk dibacakan di Medan, di ibu kota provinsi Sumatera. Jadi waktu itu Hasan yang sudah ditunjuk menjadi gubernur ditugaskan membaca naskah proklamasi. Tapi karena berbagai kendala, baik di perjalanan, baik di Medan sendiri, karena waktu itu pasukan Jepang masih kuat dan situasi politik di Medan tidak memungkinkan membacakan proklamasi dengan segera, maka dengan berbagai persiapan barulah pada tanggal 6 Oktober proklamasi dibacakan di Lapangan Merdeka Medan. Jadi nama Lapangan Merdeka Medan itu berkaitan dengan tanggal 6 Oktober itu. Sebelumnya nama Lapangan Merdeka itu Esplanade pada masa Belanda, kemudian berubah menjadi Fukuraido pada masa Jepang. Jadi diganti ya dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka, karena di tempat itu dibacakan proklamasi kemerdekaan 6 Oktober 1945, dirubahlah tempat itu menjadi Lapangan Merdeka sampai saat ini. Jadi bagi orang Medan seharusnya Lapangan Merdeka itu dipertahankan sebagai identitas kebangsaan, identitas proklamasi kemerdekaan. Dan bagaimana sulitnya kalau di Jakarta 17 Agustus, di Medan butuh waktu lebih. Jadi Agustus, September, Oktober, jadi hampir 2 bulan diperlukan waktu untuk memperjuangkan membaca proklamasi di Lapangan Merdeka. Jadi Lapangan Merdeka itu merupakan situs proklamasi yang penting yang harusnya dikenang. Bagaimana Lapangan Merdeka sekarang, kalian lihat sendiri ya, sampai jalan-jalan ke Medan nanti. Apakah peristiwa itu ada dikenang di Lapangan Merdeka Medan?